saudara sekalian, kita sudah berjumpa pada hari Kamis yang lalu dan sekarang pada hari Minggu kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan saya pilih dari kitab Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-12. Kisah Rasul-Rasul pasal yang ke-12. Saya bacakan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes, ini Herodes Agripa pertama, cucu dari Herodes Agung, mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah sehabis Paskah, Raja menghadapkannya ke depan orang banyak. Kianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa
yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Sampai di sini, saudara, pembacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema di tengah pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi hamba-hambanya. Bukan berarti di tengah mereka bersaksi dan memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan, mereka bebas sama sekali dari kemungkinan, tantangan, kesulitan, tekanan, aniaya, selain juga mujizat dan pertolongan Allah di tengah kehidupan mereka dalam pelayanan. Agak panjang, mungkin nanti ada ahlinya yang akan memperpendek yang biasa membuat rekaman untuk kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang berikutnya sesudah kenaikan Tuhan ke sorga. Hari Kamis yang lalu kita beribadah bersama memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Dan kemudian hari ini adalah berikutnya hari Jumat, Sabtu, sekarang Minggu, hari keempat. Nah, nanti pada minggu depan kita akan bersama-sama masuk ke hari yang ke-10, sehingga 40 hari dalam penampakan yang dilakukan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, ditambah dengan 10 hari menjadi 50 hari, itulah yang pada akhirnya menjadi peringatan dan peristiwa di mana Roh Kudus betul-betul dicurahkan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam peristiwa itu diceritakan dalam Kisah pasal yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, memang ada sebagian daripada gereja yang pada hari ini sama dengan kita. Kita tidak melakukan hari persekutuan doa 10 hari. Sejak kemarin hari Kamis sampai nanti minggu depan. Dan menanti-nantikan agar Roh Kudus memenuhi akan kehidupan jemaatnya, yaitu kita sekalian. Di sisi lain ada jemaat yang antusias, seolah menjadi satu
hal yang sangat dipandang sangat penting dan harus untuk bisa mendapatkan pemenuhan Roh Kudus. Janji Tuhan Yesus bahwa nanti Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan waktu terjadinya dalam sejarah yang diceritakan dalam Alkitab, yaitu pada hari Pentakosta. Kalau tanggalan kita ya berarti besok Minggu. Tetapi ada rentetan-rentetan di mana hari-hari dilewati mereka di dalam doa yang tekun. Sehingga orang juga berpendapat peristiwa dipenuhi Roh Kudus itu tidak lepas dari jikalau kita membiarkan diri untuk berdoa. Dan di dalam doa itulah peristiwa pemenuhan Roh Kudus terpenuhi di dalam hidup kita. Saudara sekalian, ada yang mengadakan 10 hari doa dan ada yang tidak mengadakan. Mana yang benar? Mana yang salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, saudara. Karena Roh Kudus diharapkan oleh mereka yang mengadakan 10 hari doa untuk mereka kembali dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan terjadi sekali waktu dicurahkan di dalam Kisah pasal 2. Roh Kudus masih bisa beroperasi lagi memenuhi anak-anak Tuhan. Karena kalau kita pelajari kitab Kisah Rasul-Rasul yang menyangkut segala cerita peristiwa sesudah Roh Kudus dicurahkan dengan segala pelayanan pekabaran Injil dan seterusnya yang membutuhkan Roh Kudus baru mereka bisa bersaksi. Kita ingat Stefanus dalam kondisi yang dirajam. Dan Stefanus dalam kondisi dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan oleh firman Tuhan. Bukankah waktu di mana Stefanus dirajam, bukan waktunya di mana Pentakosta terjadi. Berarti ada waktu yang berbeda. Berarti Roh Kudus bisa tetap beroperasi dalam hari-hari ini dan hari-hari berikutnya, setiap waktu. Dengan demikian kita juga bisa mengatakan kalau begitu tidak harus terpancang bahwa hari-hari ini yang memang merupakan hari-hari yang bisa dikatakan hari-hari peringatan 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan di Kisah 2 itu. Ternyata tidak mutlak bahwa harus pada masa-masa 10 hari sekarang ini saja kita berharap untuk dipenuhi Roh Kudus. Dengan kata lain, setiap waktu, setiap saat, termasuk bagaimana Stefanus tadi, di waktu yang berbeda dari waktu di mana Pentakosta terjadi. Sebab itu saudara, kapan saja Roh Kudus masih bisa memenuhi kita. Dan setiap pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup anak-anak Tuhan merupakan suatu pekerjaan yang tidak luput dari gambaran yang simpel, mungkin tidak persis 100% bisa menggambarkan tepat. Kalau kita punya segelas diisi air yang penuh, kalau kita diamkan, tidak kita isi lagi, kan makin surut air itu. Bahkan bisa jadi kosong sama sekali. Karena itu perlu diisi lagi. Demikian juga Roh Kudus yang pernah memenuhi hati kita. Jikalau hidup kita sebagai orang-orang percaya di mana hadir Roh Kudus memenuhi hidup kita, tidak memeliharakan diri dengan baik dalam segala kata, perbuatan, pemikiran, dalam pengelolaan hidup, dalam hidup pribadi, berumah tangga, pergaulan, hidup bergereja pun, maka tidak mustahil bagi kita sebenarnya perlu haus dan dahaga dan rindu betul-betul untuk dipenuhi Roh Kudus. Tidak harus menjadi kering.
Sekaligus saudara, dengan pandangan yang ini kita langsung loncat kepada pandangan yang tidak mengadakan 10 hari doa untuk menantikan curahan Roh Kudus. Karena dengan demikian sudah terjawab bahwa tidak harus mengikuti patokan yang baru kita hari-hari ini 10 hari kita akan berdoa bersama. Sebagai gereja kita mengumumkan tanggal sekian sampai sekian kumpul di gereja, kita berdoa Pentakosta, kita harapkan Tuhan memenuhi kita lagi. Dengan demikian lebih lanjut kita tidak terikat dengan tradisi bahwa tanggal-tanggal itu saja menjadi batasan kemungkinan bahwa Roh Kudus memenuhi kita. Bisa di luar 10 hari itu. Karena itu kita tidak harus selalu mengikuti tradisi tanggal-tanggalnya. Tetapi masalah kita perlu haus dan rindu setiap waktu. Kita terus menjaga hidup kita. Boleh tentu di dalam doa, pribadi, kelompok pemuda, kelompok jemaat, keluarga, untuk kita tetap pelihara dalam kesegaran dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan kita. Bukankah demikian, saudara? Karena itu mutlak penting untuk menjaga diri agar hidup kita tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, seperti firman Tuhan katakan, janji Yesus mengatakan, tinggal tetap di Yerusalem, jangan kemana-mana, sampai Roh Kudus memenuhi, dicurahkan ke atas kamu, kamu baru bisa menjadi saksinya. Kamu bisa melayani sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang Kristen yang statusnya hamba. Tuhan pemilik daripada kita hambanya, yang waktu tenaga dipakai untuk pelayanan, untuk menjadi saksi, bukan karena kekuatan kita sendiri, gagah kita sendiri, tetapi jika Roh Kudus memang penuh di dalam diri kita dan kita menyambut, merespon bagaimana pimpinan Roh Kudus untuk kita berani melangkah, bersaksi dan memberitakan Injil. Demikian saudara, penjelasan semoga bisa ditangkap. Dan kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, memang mengabarkan Injil adalah perkara yang harus dipersiapkan dengan baik. Banyak juga persiapan teori-teori yang dibuat oleh para sarjana, para ahli, para doktor. Tetapi kita sendiri kadang-kadang bisa tidak dan belum siap. Malu bicara, aku percaya Yesus juru selamat. Ia penebus dosaku, yang aku yakini. Untuk bilang begitu mungkin berat rasanya, ada hambatan, rintangan, karena pekerjaan Tuhan selalu diganggu oleh setan dan iblis yang tidak kelihatan. Karena itu kalau Roh Kudus lebih berkuasa, di sana kita akan berani untuk menyaksikan Injil Tuhan dengan segenap kesadaran berisiko. Karena di dalam Alkitab kita lihat ada yang sepenuh hati dirinya mau jadi saksi Kristus, memberitakan Injil. Banyak di sini yang akhirnya harus jadi martir karena memberitakan kebenaran. Yesus itu juru selamat yang menyelamatkan manusia yang sepenuhnya binasa karena perlu dosa-dosanya diampuni, dan itu telah ada jaminan di dalam pengorbanan yang sudah terjadi dalam sejarah sekali untuk semua orang yang rendah hati dan merasa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun, seperti katakan Alkitab, kecuali di dalam Yesus Kristus. Sangat eksklusif. Tetapi itulah yang kita pegang sebagai orang Kristen. Hanya di dalam Dia kita diselamatkan. Kalau kita masih tanda tanya terus, boleh mencari jawaban. Tetapi kalau tetap tanda tanya terus, jangan-jangan hati kita
Tidak seperti ditaburi kebenaran firman Tuhan, tetapi hati kita tidak seperti hati yang seperti tanah yang subur, yang firman Tuhan ditaburkan dan bertumbuh dan makin besar dan berbuah-buah. Begitu kita sendiri pribadi kehilangan momentum diri kita yang punya kuasa karena Roh Kudus, dan dengan ketaatan yang penuh dengan segala ketidakgentaran untuk menjadi saksi Tuhan, tidak pernah kita akan bisa memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Kita mengakui inilah kelemahan daripada gereja Tuhan. Amanat agung, satu-satunya perintah Tuhan. Dan kalau dijabarkan, dijelaskan menyangkut pengembalaan di dalam gereja yang terkait langsung. Mereka yang sudah terjala dan mau percaya kepada Yesus tertampung dalam satu kelompok, dalam satu komunitas Kristen. Mereka bersama-sama membangun, ada sharing, ada kesaksian-kesaksian yang menghidupkan iman, ada pelayanan, pengorbanan, doa, dan sebagainya. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Itu dalam kondisi yang mungkin kita bisa lakukan lebih mudah daripada kita harus keluar dan bertemu, sengaja mencari sasaran orang-orang untuk bisa kita dekati dan selamatkan. Tidak semudah itu. Karena itu setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah tanggung jawab kita. Ada orang yang mencari haus, Bapak ke gereja mana? Bapak orang Kristenkah? Kenapa Bapak percaya kepada Yesus? Saya pengen kenal. Nah, sebelumnya tidak sebut saya pengen kenal, kita sudah, wah, saya ketahuan saya orang Kristen, saya takut ini, wah nanti ditentangi. Karena Injil Tuhan itu stumbling block, suatu batu sandungan bagi orang yang belum mengenal. Tetapi bagi mereka yang mengenal, bukan lagi menjadi batu sandungan. Biar Tuhan mati di kayu salib, biar Tuhan bisa bangkit, biar Tuhan bisa melakukan mujizat dan lain sebagainya. Tidak masalah. Biar disebut engkau percaya kepada 3 Tuhan. Penyataan memang kita tidak seperti itu. Esa yang kita sembah itu kitab Ulangan, Alkitab kita. Saudaraku yang kekasih, jadi seringkali gereja uplek di dalam ruang gereja. Tidak salah penggembalaan di situ, tetapi yang keluar di sana juga perlu diimbangi. Dan sementara kesulitan-kesulitan dihadapi dalam dapat melakukan pekabaran dengan leluasa di mana saja, maka sementara itu orang mencari-cari bagaimana caranya, metodenya, dan sebagainya. Dan belum tentu dengan segala metode dan sebagainya itu yang digenapi tentu baik, tapi tidak selalu terkena sasarannya. Modal yang utama adalah jika Roh Kudus memenuhi hati kita, berkobar-kobar, kita mempunyai kuasa, kekuatan untuk bersaksi, untuk memperkenalkan juru selamat kita yang programnya luar biasa. Kenapa jauh-jauh di sono, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan kehormatan, kedudukannya, kemuliaannya sebagai Allah, merendahkan diri menjadi manusia, meninggalkan segala kehormatannya untuk merendahkan menjadi sesama manusia, dan untuk meninggal mati, menyerahkan nyawanya, dan sekaligus mengambil nyawanya kembali untuk bangkit, sampai kemudian naik ke surga. Sampai hari ini belum kembali, sekalipun berjanji akan kembali datang kedua kali. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, masih
dalam kondisi, sedang dalam proses waktu yang berjalan, yang merupakan kesempatan untuk kita tetap teguh jika kita sudah percaya, untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk juga mendapat anugerah keselamatan sampai dia datang kembali baru sebagai waktu yang berakhir. Tuhan sabar banget, tetapi sabarnya Tuhan pun ada batasnya. Mungkin aneh kalau kita dengar ada batasnya. Nah, batasnya adalah batas di mana dia punya rencana yang indah. Ada kesempatan, jika kesempatan tidak diisi, ada waktunya. Kita tidak termasuk hitungan, tidak termasuk nominasi untuk layak hidup kembali bersama dia. Dari debu kembali kepada debu, tetapi diri kita diubah dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Seperti Tuhan yang bisa masuk ke ruang, pintu terkunci, kita pun dibuat seperti itu. Sehingga kita kemudian bisa bersama Allah. Sama seperti Allah di dalam Yesus menjadi manusia. Supaya manusia dengan manusia ada komunikasi. Supaya dengan demikian segala rencana, segala tawaran bisa disampaikan. Allah sana jauh dengan kita, karena itu Allah mendekat melalui Yesus Kristus. Sama seperti kita kembali kepada Allah, kita harus dalam kondisi hakikat kita yang kudus, karena dikuduskan, yang dalam kondisi siap untuk bergaul dengan Allah kembali di sana. Di sana ada pemerintahan Allah, ada stafnya, ada malaikat-malaikatnya yang belum pernah kita mungkin bertemu pada waktunya nanti. Perjalanan rencana Allah sedang dalam proses yang pasti digenapi pada waktunya. Dan ini yang memberi kelonggaran bagi manusia sehingga kadang-kadang menjadi lengah untuk konsisten mempertahankan imannya dan tidak mau digoyahkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar hati kita kadang-kadang ikut melihat mungkin saudara-saudara yang mungkin terkena arus kehidupan dengan segala tantangannya, pengajaran-pengajaran lain yang mungkin bisa melunturkan pengajaran yang kita pegang, dengan segala pengalaman hidup yang susah, yang menderita dan sebagainya, kadang-kadang menjadi luntur. Untuk bertahan, aku jadi anak-anak Tuhan, kewajibanku begini, aku perlu taat tetap kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kalau engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Bukankah begitu? Hukum yang utama, kasihlah Allah Tuhanmu. Berikutnya, kasihlah sesamamu manusia. Dan itu pun sering belum sampai dapat dipenuhi secara sempurna dalam kehidupan manusia. Orang tidak bisa saling memahami orang lain. Orang mau benarnya sendiri dan ngotot dengan benarnya dan bermusuhan dan konflik. Bukan di dalam jemaat, bukan dalam keluarga luar, bisa di tengah keluarga yang kelompok kecil, walaupun sebuah keluarga besar, mungkin cucunya 10. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saudara kita mau memahami akan sesuatu yang penting. Tadi dalam tema kita tahu, meskipun apa yang dilakukan sebagai saksi Tuhan, sebagai pemberita Injil Tuhan, di dalam kondisi dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti tidak ada rintangan, tidak ada kemungkinan aniaya, tidak ada kemungkinan orang-orang yang tidak suka dan kemudian berusaha mengancam, membunuh kita. Tidak luput daripada kehidupan yang mungkin dihina orang
Kenapa orang Kristen Tuhan bisa memberi kaya dan memberkati? Kenapa kamu orang Kristen keleleran? Mungkin kita dicela, dihina, padahal itu salah konsepsi. Mereka main menghantam, merendahkan situasi, karena itu perlu memahami firman Tuhan secara utuh dan benar. Kalau sedang susah, bisa kita bahas terus, palsu enggak, katakan susah betul. Orang Kristen sungguh-sungguh, jangan berkata Tuhan tidak ingat akan saya, Tuhan meninggalkan saya. Orang yang susah kayak apapun, miskin kayak apapun menurut kitab Wahyu, tetapi engkau kaya. Kaya dalam hal apa? Bukan harta. Kaya secara rohani. Wahyu pasal 2, setialah sampai mati. Jadi jangan minder dan merasa, aduh aku kok susah jadi orang Kristen, ning ndi berkati Tuhan ki ning ndi. Orang merhatikanku, doa ya wis doa, setia ke gereja, murah hati sama orang yang murah hati, nolong orang ya nolong orang. Kasih tak terapkan lah kok. Aku harus tidak seperti orang-orang tertentu. Sina kata Pemazmur 73, Pemazmur 37 dan 73 wolak-walik. Orang itu jahat. Orang itu sok nipu orang. Orang itu suka mencuri dan lain-lainnya. Kenapa? Ya, tidak mengenal Tuhan, tetapi hidupnya betul-betul luar biasa. Dia mengalami suatu kekayaan. Rumahnya tidak hanya satu, gedong, magrong juga. Hidupnya sehari-hari serba ada. Nah, itu ada di Alkitab semua. Jadi jangan sampai kita merasa Tuhan tidak bersama kita lagi karena hidupku susah. Tetapi kita harus rendah hati, mencari Dia, supaya Dia juga menjelaskan kepada kita. Nah inilah, kamu ini kan gak kau lakukan toh, ini yang ini gak kau lakukan, ini gak kau lakukan. Diajar introspeksi juga diri kita. Saudara, tentu Tuhan tidak pernah keliru dalam menilai kita. Kita yang sering keliru bisa menilai Tuhan keliru. Tuhan belajar untuk memberi kesempatan kepada kita. Tetapi kadang kita yang diberi kesempatan belajar untuk mengenal Dia, kadang kita lengah. Akibatnya itu lebih fatal dari yang dapat kita pikirkan, saudara. Dari sejak kitab Kejadian, diciptakan dari debu tanah, dihembusi dengan roh, menjadi manusia yang hidup. Jangan dikira cerita ini dongeng, suatu mitos. Cerita Adam dan Hawa itu sangat menarik. Oh, dunia dulu begini-begini. Jangan dianggap itu bukan fakta. Untuk berbicara banyak, kita akan bisa melihat sebagai fakta. Walaupun penulis dari kitab Kejadian yang termasuk bagian dari kitab Taurat Musa, dan Musa sering lebih dianggap sebagai penulis. Bagaimana Musa yang juga mulai dari orang tuanya sampai awalnya manusia awal diciptakan. Pada hari ke-6, kenapa Musa bisa menuliskan pertama apa yang dilakukan Tuhan, hari kedua apa, hari ketiga, padahal manusia baru jadi hari ke-6. Dan seterusnya. Saudara, semua itu pekerjaan Allah yang luar biasa. Kita sampai akarnya, kita harus meyakini pada akhirnya setelah kita mempelajari. Semua itu bukan nonsens, bukan palsu. Kalau tidak, saya juga berhenti, saudara. Ketika susah menimpa, kalau pelayanan saya betul-betul menjadi satu kehormatan yang luar biasa untuk saya, tidak akan dihina, diolok orang,
tentunya saya akan terus. Tetapi kalau tidak dan sebaliknya terjadi, terancam untuk bersikap salah. Tetapi harus kita sadari, kita harus pada Tuhan kembali. Karena kebenaran itu tetap kebenaran. Kapanpun ditindih, dimusuhi, ditolak, tetap muncul sebagai kebenaran pada akhirnya. Dan Allah itu adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku yang kekasih, dari pembacaan kita, saudara kita tahu ada dua orang, yaitu murid-murid Yesus, yaitu Yakobus, saudara Yohanes, dan Petrus. Apakah mereka yang sudah penuh Roh Kudus itu karena mereka mengalami Pentakosta? Kemudian mereka bersaksi melayani tidak luput dari kesulitan. Ternyata mereka tidak luput dari kesulitan dari pembacaan kita. Yakobus mati. Dia dalam kondisi yang sebenarnya sebagai orang yang harus mati karena Tuhan, karena melayani Tuhan, karena hidup untuk kerajaan Allah. Dalam pelayanan yang benar bersaksi, Raja Herodes, keturunan ketiga dari Raja Herodes Agung, yaitu Herodes Agripa I di sini, ternyata menyuruh orang membunuh Yakobus dengan pedang dan mati betul. Bukankah ini mengundang pertanyaan, kenapa orang yang berbuat untuk pekerjaan Tuhan dengan menyerahkan diri sepenuhnya harus mengalami seperti itu? Silahkan saudara gumuli dan jawab, tapi jangan mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak mampu, tidak kuasa. Tuhan tetap kuasa. Kuasanya tetap, mau seperti apa dia tetap ada kuasanya, tidak hilang. Mau seperti apa dia kasihnya tetap tidak hilang. Mau seperti apa dia bisa mengampuni tidak hilang. Kenapa kok hilang? Karena ulah manusia kadang-kadang penyebabnya. Oleh karena Allah, manusia punya tuntutan-tuntutan sendiri, menurut pola pikirnya sendiri, bahwa Allah yang mampu berkuasa menolong saya, harusnya menolong saya. Kadang-kadang kita bingung, loh itu kan ada Allah hadir di situ. Ya sudah dia bertindak, beres urusannya. Kalau enggak, seolah nggak ada Allah. Gimana kebenaran bahwa Allah itu mampu untuk menolong? Nah, itulah pergumulan-pergumulan yang kalau tidak dijawab, tidak terjawab, membuat terperosoknya kehidupan iman kita. Iman itu ya gampang-gampang angel. Tapi jauh memahami firman Tuhan lebih membentengi hidup kita untuk tidak gampang terjerumus kepada yang salah. Segala rencana Tuhan yang indah berlaku akhirnya sampai pada tujuannya untuk kita. Bab itu selesailah urusan. Jangan diteruskan untuk menilai Allah. Kalau Yakobus diizinkan mati oleh pedang, oleh yang menyuruh, yaitu Raja Herodes Agripa I. Herodes Agripa I. Yang satu lagi temannya Petrus juga menyerahkan diri sama dengan Yakobus. Dan bukan dia sama sekali tidak ada kesulitan, ada juga, tapi dia tidak mati. Terancam juga sebagai sasaran kedua setelah Yakobus oleh Raja Herodes. Tetapi dia lolos. Nah, kalau seperti ini apa kita kata? Kenapa Tuhan membedakan Yakobus mati, Petrus hidup? Persoalan teologis muncul lagi. Jangan menilai Tuhan, tidak mampu kita menilai Tuhan. Kita itu siapa? Kita aja mengenal Tuhan dari firman Tuhan. Jadi patokan Tuhan itu sudah
membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan membuat tuntutan, rumusan di luar yang dirumuskan di dalam Alkitab firman Tuhan itu. Tetapi Petrus juga menghadapi kesulitan. Ditangkap, masukkan penjara, ditahan dulu. Dan mereka tidak langsung bertindak. Kenapa? Karena harinya tidak kondusif. Suasana pada waktu itu banyak orang, di mana hari itu merupakan hari yang disebut sebagai hari di mana mereka berkumpul. Hari di mana ada perayaan agamani yang terjadi. Dan banyak orang berkumpul di tempat mereka berkumpul untuk melakukan hari itu. Hari Paskah. Jadi mereka cari waktu yang lebih tepat. Nanti sasarannya juga Petrus. Tapi ternyata gagal, saudara. Di sini apa boleh kita katakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan Petrus meninggal dunia seperti Yakobus? Boleh-boleh aja kita berkata begitu. Tetapi kita mau berkata Tuhan di atas semuanya, baik Petrus, baik Yakobus. Tuhan yang mengatur semua itu. Mengatur hamba-hambanya juga. Kalau dia izinkan sesuatu terjadi, tentu ada sesuatu yang dia mau perbuat untuk kebaikan dari kehidupan manusia, untuk keselamatan manusia. Penginjilan disampaikan, kesaksian disampaikan, walaupun ada tantangannya, tetapi terus dalam proses, terus berkembang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di 10 negara di dunia ini, perkembangan kekristenan mengagumkan. Jangan kecil hati, seolah kita salah memilih keyakinan kita di dalam Yesus. Benar, itu benar. Kita terhibur, ada masih sampai Petrus di penjara, dan kemudian di dalam penjara itu pun dia dalam kondisi yang tidak bisa santai, tidur dijaga 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Memang ada peristiwa tertentu lah. Di sini bukan Tuhan lupa mengenal betul akan Petrus yang perlu menjadi pedulian dan perhatiannya. Malaikat juga ada tentu dari Tuhan. Ditepuk oleh malaikat Petrus ini, dibangunkan dari tidurnya, bangunlah segera. Maka rantai pun gugur. Dari mana bisa gugur kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja dari tangan Petrus. Malaikat bilang, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu, ayo ikut aku keluar, kenakan jubahmu, ikutlah aku. Lalu Petrus yang masih bertanya-tanya, tentunya tidak jelas menyadari apa yang sedang dialaminya, seolah penglihatan, nurut dia untuk diajak keluar. Setelah melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, penjaranya sangat rapat sekali. Mereka sampai pintu gerbang besi menuju kota. Pintu terbuka sendirinya kayak mal-mal sekarang. Kalau orang mau dekat pintu, pintunya buka dewe. Itu karena teknologi yang tinggi. Tapi ini tidak, karena kuasa Tuhan. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah di luar, mereka jalan sampai ujung jalan, dan malaikat itu lenyap. Misi daripada malaikat sudah diselesaikan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, berjalan bersama 2 orang yang menuju ke Emmaus. Kemudian setelah Yesus memecah-mecahkan roti, mereka melek menyadari, oh
ternyata yang dampingi mereka Tuhan Yesus. Katanya begitu misi dari Yesus sudah sampai, di mana mereka melek bahwa itu, mengenali bahwa itu Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan langsung lenyap. Jadi nggak sampai nginep. Biarpun sahabat jangan terus jalan, udah malam, wes nginep sini wae. Yesus mau masuk rumah, tapi nggak nginep kalau gitu, karena waktu makan malam itu juga tahu-tahu Yesus lenyap. Nah seperti itu saudara. Dan setelah sadar, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Untuk peristiwa begini, bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Yakobus yang dipedang dan mati. Saudara bisa menjawab? Kalau gitu Tuhan itu prinsipnya apa? Kalau gitu Tuhan itu kok mensela-mensela seolah-olah kan, sama Yakobus tegel-tegelnya diizinkan mati, sama Petrus digolek ke dalan. Nah karena itu jangan terus berdebat dengan Tuhan. Tuhanmu punya sifat baik, tetap baik selamanya. Punya kasih, tetap kasih. Biar kamu tidak mengasihi, dia kasih. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini ketika zaman selalu ditafsirkan sebagai akhir zaman, akhir-akhir ini, di sana ada peperangan tidak habis-habisnya, gandeng geret, bukan saja perang dengan rudal-rudal, dengan senjata dan manusia yang binasa, tetapi juga masalah ekonomi jadi rusak secara global karena Selat Hormuz dan lain-lainnya. Indonesia mengambil inisiatif untuk mencari jalan keluar, untuk memenuhi hal-hal yang berkurang dengan kondisi Indonesia yang kaya sebagai negara yang kaya raya. Kalau diolah, di sana masih ada jalan-jalan keluar. Puji Tuhan saudara. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Udah banyak orang di situ berkumpul berdoa. Nah, gereja Tuhan tetap membutuhkan kumpul doa. Ketika peristiwa datang, dalam hal ini terwujud dalam diri Petrus yang datang, ternyata mereka dalam kondisi sedang berkumpul dan berdoa. Pintu diketuk, nggak langsung dibukai. Suara dikenali oleh pembantu perempuan itu, tapi tidak berani membukai. Lalu kemudian memberitahu yang lain yang sedang kumpul berdoa itu. Baru kemudian ada langkah-langkah, dibuka dan terkejut. Loh, ternyata Petruslah yang mengetuk-ngetuk pintu tadi. Suara Petrus. Dan saking senangnya yang pelayan tadi tidak langsung membukai dulu. Dan itu betul, karena dia ingat yang lain, supaya ada konfirmasi. Dan akhirnya dibuka. Akhirnya betul-betul itu benar Petrus. Mereka tercengang-cengang. Petrus lalu diam. Situasi membahayakan. Petrus pasti dicari, karena sudah dilepaskan malaikat itu keluar. Baru dicari terus. Udah dilepaskan Tuhan, sudah lapor di tengah kelompok itu, cerita bahkan kemudian apa yang dialami, bagaimana Tuhan menolong dia. Cuma mereka harus, jadi ada saatnya bijaksana supaya tidak membocorkan di mana dan konangan di mana sebenarnya Petrus itu. Dan Petrus sempat juga beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Loh, kok ada muncul Yakobus lagi, itu gimana? Katanya Yakobus sudah mati dengan pedang. Di perikop yang sama muncul Yakobus. Ini Yakobus yang lain saudara. Ya, ini Yakobus anak Alfius. Saudara coba selidiki, kan ada dua Yakobus. Ya. Jadi ada Yakobus anak Zebedeus
tapi ada Yakobus anak Alfeus. Saudara bisa baca sendiri atau ditempel di sana bagian LCD, Markus 3 ayat 18. Markus 3 ayat 18. Saudara bisa membaca. Demikian saudara, kita lihat kemudian Petrus meninggalkan mereka, tidak diberitahu kemana, mungkin juga mereka tidak tahu dan tidak diberitahu. Tapi satu kesimpulan untuk kita semua, Tuhan tetap sama. Jika Roh Kudus memenuhkan kita dan kita tunduk pada Roh Kudus dan firman-Nya, kita bisa bersaksi, kita bisa menyampaikan kebenaran Injil Tuhan dengan kesaksian hidup kita yang jadi contoh bagi orang Kristen bagaimana harusnya. Nah, bagi mereka yang tahu firman bisa menceritakan, seperti saya ketemu ada kesempatan saya menceritakan, biar baru naik Maxim ke gereja, supirnya kemudian bisa kesempatan terbuka cerita tentang Injil Tuhan. Saya siapa tahu bahwa Tuhan memang menganugerahkan kepada dia juga untuk keselamatan. Pekerjaan Tuhan, Roh Kudus perlu untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, tetapi bukan berarti tidak ada tantangan. Yakobus mati, Petrus dipenjara, dan kalau seluruh kisah Rasul dalam Alkitab kita baca, banyak peristiwa. Selain ada mujizat, ada keajaiban yang mengagumkan, membuat orang tertarik untuk percaya, tetapi juga ada aniaya, ada perpecahan juga, ada sinode juga di sana. Kalau ada sidang sinode gereja, ada sidang sinode di dalam Alkitab, di dalam kisah. Ada perpecahan antar Barnabas dan Paulus, orang-orang yang dipakai Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, masih bisa retak. Itulah tantangan internal sebagai gereja, untuk belajar untuk bisa rukun, tapi seringkali bisa juga gagal. Itu di dunia. Kalau bukan dengan Tuhan, banyak hal yang tidak diharapkan bisa terjadi dan tidak kita merasa beruntung, tapi dirugikan, saudara. Jadi biarlah kita menyadari, lumrahlah, tapi bukan memanjakan kita. Lumrah, kalau kita melihat orang Kristen kok kayak gitu, bukan kita setuju kayak gitunya, enggak. Tapi kita bisa mengerti, ya masih terjadi pekerjaan setan dan iblis yang diberi keleluasaan. Dalam gereja ada lalang dan ada gandum, enggak dipisah, ben barengan terus. Ada waktunya, besok dipisah. Sing lalang dewe, sing gandum dewe. Sing gandum nih kita yang setia, kita yang konsisten iman kita, yang tidak goyah, percaya kepada Dia selama-lamanya. Saudara, biarlah kita pada pagi hari ini menyadari kalau satu mati dari sejarah yang kita pelajari, satu mati menjadi martir, bukan tertutup kemungkinan, tetapi justru banyak terbuka kemungkinan. Sebagai gantinya, lebih banyak orang-orang datang mencari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang tidak masuk akal, tapi begitulah cerita sejarah gereja. Biarlah hidup kita sebagai umat Tuhan di sini, di gereja Tuhan, biarlah kita tetap teguh dalam iman kita, tetap tidak sampai terhalang dalam kesaksian, di dalam memberitakan kebenaran juru selamat bagi dunia, bagi orang yang percaya. Dan dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan seperti yang diharapkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, biar bisa menjadi berkat kita untuk tidak berhenti sekalipun ada tantangan, tetapi langkah maju terus. Walaupun yang terus bisa juga ada kesulitan dan tantangan. Ini bukan biasa seperti yang biasa, tapi ini luar biasa, tetapi biasa oleh karena kebenaran firman Tuhan menyaksikan terjadinya hal-hal yang sebetulnya merugikan juga
bagi gereja. Eksternal, internal, terjadi di dalam, terjadi di luar, itu bisa terjadi. Tapi Injil Tuhan terus jalan. Gereja dibiarkan Tuhan untuk menjadi alat keselamatan, karena melalui mereka lah Injil Tuhan dapat diberitakan, kesaksian yang menjanjikan dapat diberitakan. Saudara, Israel, umat yang kecil yang bukan karena kehebatannya dipilih Tuhan, tetap Tuhan teguh dalam pemilihannya. Sampai kapanpun Tuhan akan memenuhi. Masalah Kanaan bukan miliknya Israel, tetapi sudah dijanjikan kepada nenek moyang leluhur mereka. Nah, tiba saatnya setelah beratus-ratus tahun kemudian, tiba Yosua, mereka boleh mengambil alih Kanaan. Itulah tanah perjanjian. Dan tidak heran Pak, Israel yang diaspora, pencar di mana-mana, pada tahun sekian kembali dan bisa berdiri sebagai suatu negara kembali sampai hari ini. Ini bukan politik bagi kita, tetapi ini berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang dipenuhi setelah dinubuatkan. Apakah kita berani kembali dengan Dia? Semoga saudara tetap dengan Dia dan tidak usah apa yang saya sampaikan menjengkelkan saudara. Saudara sama saya, kita adalah orang-orang yang sudah pernah mengenal Dia dan percaya. Biar Tuhan selalu memimpin hidup kita menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada Dia dan menikmati kehidupan yang tidak goyah, penuh damai sejahtera, sukacita, dan secara ilmu kedokteran atau psikologi mungkin kita juga bisa memelihara kesehatan kita, karena kita tidak tertindih oleh beratnya pikiran yang ruwet dalam hidup yang sementara, yang kadang-kadang kita tidak kuat menanggung sendiri. Tuhan beserta, Tuhan memberkati kita, Tuhan mau terus bersama kita, Roh Kudus selalu bersama kita sampai Dia datang kembali. Amin.